Apakah Anda mungkin kehilangan kendali atas gula darah Anda tanpa menyadarinya? Jutaan orang sedang berjalan menuju kelelahan, kenaikan berat badan yang tidak terkendali, dan bahkan diabetes akibat fluktuasi gula darah yang berbahaya. Namun, apakah Anda akan percaya jika saya mengatakan ini? Bahwa solusi untuk masalah serius ini ternyata sangat sederhana? Hanya sejenis bubuk yang bisa dibeli dengan harga beberapa ribu rupiah dan tersedia di apotek terdekat tanpa resep dokter. Namun khasiatnya sama, kuatnya dengan obat-obatan mahal dalam memperbaiki kadar gula darah. Selamat datang di saluran nutrisi cerdas. Halo, saya Dr. Budi Santoso yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan luar negeri. Apakah yang baru saja saya sampaikan terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Jika demikian, mulai sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kebenaran yang mengejutkan tersebut secara langsung. Bubuk ini adalah serat ajaib yang sebagian besar orang hanya tahu sebagai serat pangan yang baik untuk sembelit. Namun, itu adalah kesalahpahaman besar. Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan bahwa bahan ini memiliki satu lagi kekuatan super yang terlupakan, yaitu kemampuan luar biasa untuk mengontrol gula darah. Ini bukan kalimat iklan yang mengada-ada atau penipuan. Ratusan studi klinis yang ketat mendukung hal ini. Lantas, apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi bubuk ini? Bayangkan sebuah pertempuran terjadi di dalam usus Anda. Setiap kali Anda makan, gula dalam makanan masuk ke dalam darah seperti gelombang pasang, memaksa pankreas bekerja berlebihan untuk mengeluarkan insulin. Jika hal ini terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tubuh akhirnya akan kelelahan. Resistensi insulin pun muncul, dan akhirnya mengarah pada diabetes. Namun, bubuk ini muncul seperti pejuang pelindung dalam situasi tersebut. Ketika bertemu air di dalam usus, ia berubah menjadi lapisan gel tebal yang membungkus dan menangkap glukosa, mencegahnya terserap terlalu cepat ke dalam darah. Hasilnya, gula darah Anda naik secara perlahan dan stabil, dan tidak ada lagi lonjakan berbahaya yang terjadi. Dan ini baru permulaan. Jika dikonsumsi secara rutin, Anda akan melihat perbaikan nyata pada kadar HbA1c, hemoglobin terglikasi, yang merupakan indikator jangka panjang kontrol gula darah. Namun, tidak berhenti di situ. Secara mengejutkan, bahan ini juga memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat, penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang memicu stroke dan serangan jantung. Artinya, Anda mendapatkan dua manfaat sekaligus, kontrol gula darah dan perlindungan kardiovaskular. Tapi jangan terburu-buru. Dalam video ini, saya akan mengungkap semua rahasia bubuk ini, cara konsumsi yang benar, dosis yang tepat, hingga waktu emas untuk mendapatkan efek terbaik. Lebih penting lagi, saya akan memperingatkan Anda tentang 3 makanan alami yang tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda melewatkannya, Anda sama saja membiarkan diri Anda masuk ke dalam risiko penyakit kronis. Ketiga makanan ini tidak mahal dan tidak langka, tetapi kekuatannya melampaui imajinasi. Bahkan jika Anda sehat sekarang, jika Anda ingin menjaga kesehatan yang baik, ketiga makanan ini adalah perisai pelindung yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, bagi mereka yang sudah berada dalam zona bahaya, yaitu yang didiagnosis menderita diabetes, resistensi insulin, pre-diabetes, atau menderita kenaikan berat badan yang tidak terkendali, ini bukan lagi pilihan. Ini adalah perintah mutlak untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan lain. Anda harus bertindak sekarang. Untungnya, bahan-bahan ini murah, mudah didapat, dan ada di mana-mana di sekitar kita. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol suka dan berlangganan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya di masa mendatang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan berharga, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar di bawah. Jika Anda belum yakin atau memiliki pendapat lain, silakan tinggalkan angka 0. Melalui umpan balik Anda, kami akan berkembang menjadi konten yang lebih baik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan 3 makanan yang dapat mengubah perjuangan Anda melawan gula darah tinggi sepenuhnya. Makanan pertama yang harus saya peringatkan adalah cuka, khususnya cuka sari apel, apple cider vinegar. Selama berabad-abad, orang hanya mengenal cuka sebagai pengawet makanan sederhana. Namun, sains modern telah mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Cuka memiliki kemampuan mengontrol gula darah yang sangat kuat. Dan ini adalah fakta yang telah lama disembunyikan oleh dunia medis. Di mana letak rahasianya? Semuanya terletak pada bahan misterius yang disebut asam asetat.
Bahan ini dapat secara langsung terlibat dalam cara tubuh kita memproses gula. Dengarkan baik-baik mekanisme kerja yang luar biasa ini. Asam asetat bertindak semacam penjaga pintu, memperlambat proses pengosongan lambung sehingga makanan berpindah ke usus secara perlahan alih-alih masuk sekaligus. Pada saat yang sama, ia merangsang otot untuk menyerap glukosa lebih efisien, menarik gula keluar dari darah dengan cepat. Apa hasil akhirnya? Kadar gula darah Anda tidak lagi naik turun secara gila-gilaan seperti sebelumnya, melainkan tetap stabil. Dan ini bukan sekadar teori. Banyak penelitian ilmiah yang ketat telah membuktikan angka-angka yang mengejutkan. Hanya dengan meminum 1 atau 2 sendok teh cuka sari, apel yang dilarutkan dalam air 10 hingga 15 menit sebelum makan, kadar gula darah setelah makan, yaitu puncak yang paling berbahaya, turun hingga 20%. Sebanyak 20%. Angka ini adalah tingkat yang bahkan sulit dicapai oleh obat diabetes mahal sekalipun. Namun Anda harus mengonsumsinya dengan benar. Jika tidak, itu justru bisa membahayakan tubuh Anda. Ini adalah peringatan mendesak yang ingin saya tekankan. Sekali lagi, mutlak jangan pernah meminum cuka saat perut kosong. Banyak orang salah mengira bahwa meminumnya di pagi hari itu baik, tetapi itu adalah kesalahan fatal. Dalam keadaan perut kosong, jika asam asetat menyentuh selaput lendir lambung secara langsung, itu dapat menyebabkan tukak lambung yang parah, rasa sakit, dan gangguan pencernaan jangka panjang. Sebagai gantinya, disarankan untuk mengonsumsinya sesaat sebelum makan atau di tengah makan. Misalnya dicampur sebagai saus, tapi tunggu sebentar. Tidak semua cuka memberikan efek yang sama. Banyak orang melakukan kesalahan besar di bagian ini. Secara umum ada 3 jenis cuka. Cuka sari apel, cuka balsamik, dan cuka alkohol sintetis. Mana yang harus Anda pilih? Jawabannya jelas dan tegas. Cuka sari apel adalah raja dari segala cuka. Cuka sari apel adalah jenis yang paling banyak diteliti. Mengandung tidak hanya asam asetat, tetapi juga polifenol dan antioksidan kuat. Khususnya, jika Anda memilih cuka sari apel organik yang tidak disaring unfiltered, yaitu produk yang agak keruh dan memiliki endapan di bagian bawah yang disebut mother. Anda bahkan bisa mendapatkan probiotik, bakteri menguntungkan. Bakteri ini menyeimbangkan mikroba usus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu bagaimana dengan cuka alkohol? Cuka ini juga mengandung asam asetat, sehingga secara teori bisa memberikan efek serupa. Tetapi sebenarnya ini adalah cuka yang miskin. Rasanya tajam dan menyengat, serta sama sekali tidak memiliki bahan berharga seperti bakteri baik, antioksidan, atau polifenol. Mengonsumsinya setiap hari hanya akan merusak lambung tanpa memberikan manfaat berarti. Dan bagaimana dengan cuka balsamik? Itu adalah jebakan manis. Sebagian besar cuka balsamik yang dijual di pasaran mengandung tambahan gula untuk memberikan rasa manis. Akhirnya, Anda mencoba menurunkan gula darah, tetapi pada saat yang sama memasukkan gula ke dalam tubuh. Betapa kontradiktifnya hal ini. Namun, ada peringatan keamanan penting yang harus Anda ketahui di sini. Cuka bukanlah obat ajaib untuk semua orang. Orang dengan gastritis akut, tukak lambung, atau email gigi yang lemah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Dan dengan tulus, saya tekankan sekali lagi, mutlak jangan pernah meminum cairan cuka murni begitu saja. Ini bukan sekadar peringatan. Cuka murni memiliki keasaman yang sangat kuat, sehingga hanya dengan 1 kali konsumsi saja bisa menyebabkan luka bakar pada selaput lendir mulut, melarutkan email gigi, dan menyebabkan kerusakan serius pada kerongkongan. Pastikan untuk mengencerkannya dengan air atau menggunakannya sebagai saus salad. Dan terakhir, ada rahasia emas yang tidak diketahui banyak orang. Jika Anda meminum cuka sari apel bersama makan malam, efek peningkatan sensitivitas insulin oleh asam asetat akan bertahan selama berjam-jam, bahkan bisa berlanjut hingga keesokan paginya. Itulah sebabnya banyak orang melaporkan bahwa kadar gula darah mereka jauh lebih stabil saat bangun di pagi hari. Fenomena menakjubkan ini secara ilmiah disebut second meal effect, efek makan kedua, dan merupakan penemuan yang sangat inovatif dalam penelitian kontrol gula darah. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Sekarang saya harus berbicara tentang makanan kedua yang digunakan secara salah oleh sebagian besar orang. Itu adalah kayu manis. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak tidak berbahaya. Kayu manis bukan sekadar rempah harum yang ditaburkan di atas roti atau dimasukkan ke dalam teh. Di dalam batang kayu manis kering itu tersembunyi senyawa bioaktif kuat yang dapat secara revolusioner mengubah cara tubuh kita memproses gula.
Senyawa tersebut secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin dan membuka pintu sel agar glukosa tidak tertahan di dalam darah tetapi mudah diserap. Namun ada masalah di sini. Jika Anda memilih jenis kayu manis yang salah, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaatnya, tetapi juga perlahan meracuni hati liver Anda setiap hari. Di mana letak rahasia hidup dan mati kayu manis? Jawabannya ada pada pengetahuan tentang jenis yang tepat. Sebagian besar konsumen bahkan tidak tahu bahwa ada dua jenis kayu manis yang sangat berbeda di pasaran, yaitu Cassia dan Ceylon. Dan perbedaan antara keduanya dapat menentukan masa depan kesehatan hati Anda. Tolong dengarkan peringatan serius ini. Kayu manis Cassia, jenis yang paling umum, murah, dan mudah ditemukan di supermarket atau pasar tradisional, adalah jebakan berbahaya. Cassia mengandung senyawa beracun bernama kumarin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Zat ini bersifat racun ketika menumpuk di dalam tubuh. Kumarin menjadi lebih berbahaya karena tidak memberikan kerusakan langsung. Ia menumpuk perlahan di hati seiring waktu, menghancurkan sel-sel hati secara bertahap, dan dapat menyebabkan kerusakan hati kronis, sirosis, dan dalam kasus terburuk, gagal hati. Jika Anda mengonsumsi kayu manis Cassia dalam jumlah banyak setiap hari, Anda tanpa sadar sedang menghancurkan kesehatan Anda sendiri. Lalu bagaimana jika hanya ada kayu manis Cassia? Saya harus memperingatkan Anda, jangan pernah menggunakannya setiap hari. Aturan bertahan hidupnya adalah pakai sehari, libur sehari, pakai sehari, libur sehari. Jangan biarkan hati terpapar racun kumarin secara terus-menerus. Anda mungkin merasa sehat sekarang, tetapi kerusakan hati berjalan diam-diam, dan saat gejalanya muncul mungkin sudah terlambat. Namun, ada kabar baik. Kayu manis yang saya rekomendasikan dengan percaya diri dan saya percayai adalah kayu manis Ceylon. Jenis yang disebut sebagai ratunya kayu manis. Kayu manis Ceylon memiliki kandungan kumarin yang sangat rendah sehingga hampir tidak berbahaya dan tidak membebani hati meskipun digunakan setiap hari. Inilah kayu manis terbaik yang sesungguhnya dan merupakan pilihan aman yang harus ada di dapur setiap rumah tangga. Namun karena kedua jenis kayu manis ini terlihat sangat mirip dan mudah tertukar, bagaimana cara membedakannya? Saya akan memberitahu Anda rahasia pembeda yang digunakan para ahli. Kayu manis Cassia yang berbahaya jenis yang harus dihindari untuk penggunaan, sering dapat dengan mudah dikenali dari penampilannya. Bentuknya berupa satu lapisan kulit kayu yang tebal dan menggulung padat, berwarna coklat, kemerahan gelap, dan sangat keras. Jika dipegang, teksturnya terasa keras dan kokoh, serta hampir tidak bisa dipatahkan dengan tangan kosong. Sebaliknya, kayu manis Ceylon yang harus Anda cari memiliki struktur yang sangat berbeda. Terdiri dari banyak lapisan tipis yang digulung menyerupai cerutu atau gulungan tisu kecil, warnanya coklat lebih muda dan sangat rapuh. Bahkan, dengan sedikit tekanan jari saja, ia mudah hancur dan menyebar seperti bubuk. Inilah ciri khas yang tidak bisa ditukar. Jika Anda melihat foto yang saya lampirkan dengan saksama, Anda akan dengan jelas mengetahui perbedaan kedua jenis ini. Beritahu saya di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda sudah mengetahui cara membedakan ini? Atau apakah hari ini adalah pertama kalinya Anda mendengar rahasia penting ini? Semoga kita bisa berbagi dan saling membantu. Lalu apa saran terakhir saya? Pilihlah kayu manis Ceylon. Tidak ada pengecualian. Dosis idealnya adalah 1 sendok teh kecil per hari. Jika Anda sedang berjuang melawan diabetes, ini adalah senjata alami yang tidak boleh dilewatkan. Sarapan yang sempurna adalah susu nabati atau yogurt alami dengan 2 atau 3 sendok oat, buah segar jika diinginkan, dan taburan kayu manis Ceylon di atasnya. Harum, bergizi tinggi, dan memiliki efek penyembuhan. Selain itu, merebus segelas air kayu manis di malam hari dapat membantu mengontrol gula darah saat tidur. Kayu manis bisa dimasukkan ke dalam air, smoothie, atau makanan apapun yang Anda suka. Faktanya kayu manis sangat serbaguna sehingga kombinasi yang tak terbatas dimungkinkan sesuai selera pribadi. Dan ada efek luar biasa yang dicari banyak orang. Kayu manis adalah teman sempurna untuk penurunan berat badan. Ia memperlambat pencernaan dan memperpanjang waktu pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama, serta sepenuhnya menekan keinginan berbahaya untuk mencari camilan. Selain itu, kayu manis memberikan rasa manis alami sehingga Anda dapat mengurangi atau menghilangkan gula, madu, atau pemanis lainnya sepenuhnya. Apa hasilnya? Anda secara alami mengurangi ratusan kalori sehari sambil tetap menikmati rasa manis. Cobalah gunakan kayu manis sebagai pengganti gula saat minum teh atau kopi. Ini bisa sepenuhnya menggantikan madu.
Inilah metode diet yang cerdas dan berkelanjutan tanpa perlu menahan lapar. Dan sekarang para pemirsa, saya akan berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda tentang pejuang ketiga yang mencegah gula darah tinggi dan penuaan. Itu adalah teh hijau. Setelah mempelajari teh hijau, kita akan bersama-sama mempelajari bubuk misterius dan rahasia yang saya sebutkan di awal video. Jangan berpikir bahwa teh hijau hanyalah minuman biasa yang Anda minum setiap hari. Tidak demikian. Teh hijau adalah harta karun berharga yang dihadiahkan alam kepada umat manusia, dan sayangnya, kebanyakan orang meremehkan kekuatannya yang luar biasa. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik. Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang di berbagai negara Asia seperti Tiongkok dan Jepang telah menghormati teh hijau dengan menyebutnya sebagai ramuan keabadian. Dan saudara-saudara, mereka sama sekali tidak melebih-lebihkan atau mengada-ada. Di daerah di mana orang minum teh hijau setiap hari, persentase orang yang hidup lebih dari 100 tahun lebih tinggi daripada di tempat lain manapun di dunia. Dan tingkat kejadian diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular sangat rendah. Ini sama sekali bukan kebetulan. Berkat kemajuan pesat sains modern saat ini, para peneliti akhirnya mengungkapkan mengapa teh hijau begitu kuat. Rahasianya terletak pada kelompok senyawa luar biasa yang disebut katekin-catekin. Ini adalah antioksidan yang jauh lebih kuat daripada vitamin C dan vitamin E. Katekin-katekin ini bekerja seperti pejuang pemberani di dalam tubuh kita, menyerang dan menghilangkan radikal bebas berbahaya yang menyebabkan penuaan, peradangan, dan kanker. Namun, yang lebih penting adalah mereka memiliki kemampuan khusus untuk membalikkan resistensi insulin. Inilah penyebab utama diabetes tipe 2. Anda bisa membayangkannya sebagai kunci yang membuka pintu sel. Ini membantu glukosa masuk ke dalam sel dengan mudah, alih-alih menumpuk secara berbahaya di dalam darah. Selain itu, katekin berperan dalam menekan peradangan kronis yang diam-diam menggerogoti kesehatan di dalam tubuh kita dan membakar lemak berlebih, terutama lemak perut, secara alami dan efektif. Sekarang, dengarkan angka-angka yang mengejutkan ini. Sebuah studi meta-analisis skala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang telah dilakukan, dan hasilnya mengejutkan dunia medis. Studi tersebut membuktikan dengan jelas, hanya dengan minum 1, 2, hingga 3 cangkir teh hijau sehari saja, sudah cukup untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Penyakit ini menghancurkan kesehatan jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, amputasi tangan dan kaki, serta gagal ginjal yang memerlukan dialisis seumur hidup. 1 atau 2 cangkir teh hijau sehari bisa menyelamatkan hidup Anda. Pada saat yang sama, para ilmuwan menemukan fakta mengejutkan lainnya, bahwa teh hijau meningkatkan metabolisme, menaikkan suhu tubuh, dan mengubah tubuh Anda menjadi mesin pembakar kalori selama 24 jam penuh. Banyak orang berhasil menurunkan berat badan tanpa olahraga berat, atau menahan lapar yang menyiksa hanya dengan rutin minum teh hijau. Namun, jika Anda ingin meningkatkan khasiat teh hijau ke tingkat yang lebih tinggi, ada versi khusus yang ingin saya perkenalkan. Itu adalah matcha. Banyak dari Anda mungkin pernah mendengar nama matcha, tetapi mungkin tidak tahu persis apa itu dan bagaimana perbedaannya dengan teh hijau biasa. Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah. Saat kita minum teh hijau biasa, kita menyeduh daun teh dalam air panas, dan setelah beberapa saat, ampas teh dibuang, dan kita hanya meminum airnya. Artinya, kita hanya mengonsumsi sebagian kecil nutrisi dalam teh hijau yang larut dalam air. Namun, matcha sama sekali berbeda. Daun teh hijau kualitas terbaik digiling halus menjadi bubuk mikroskopis, kemudian bubuk itu dilarutkan sepenuhnya dalam air dan diminum seluruhnya. Artinya, Anda memakan seluruh daun teh tersebut. Apa hasilnya? Anda mengonsumsi katekin. Komponen antioksidan luar biasa itu 5 hingga 10 kali lebih banyak daripada teh hijau biasa. Inilah sebabnya mengapa para samurai Jepang zaman dahulu selalu minum matcha sebelum pergi berperang, karena itu memaksimalkan konsentrasi dan stamina fisik mereka. Namun, saya harus memberikan peringatan yang sangat penting di sini. Matcha memang kuat, tetapi pada saat yang sama tidak semua orang bisa menahannya. Alasannya adalah kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein adalah komponen stimulan yang terdapat dalam kopi dan teh yang menjaga konsentrasi dan keadaan terjaga. Tetapi terutama bagi lansia dengan konstitusi tubuh yang sensitif, ini dapat menyebabkan kecemasan, jantung berdebar, tangan gemetar, insomnia, bahkan gejala panik yang mirip dengan serangan jantung. Jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap kafein, yaitu merasa cemas atau tidak nyaman saat minum kopi atau teh kental,
saya sarankan Anda kembali ke teh hijau biasa. Teh hijau biasa pun masih mengandung katekin yang berharga dan cukup kuat untuk menjaga kesehatan. Namun kandungan kafeinnya jauh lebih rendah sehingga lebih aman. Sebaliknya, jika tubuh Anda beradaptasi dengan baik terhadap kafein dan Anda tidak memiliki masalah minum kopi, maka matcha adalah pilihan terbaik dan merupakan makanan superfood terbaik yang harus Anda investasikan. Dan satu lagi peringatan terakhir namun sangat penting. Kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang tanpa berpikir panjang. Itu adalah minum teh segera setelah makan. Dengarkan kata-kata saya baik-baik. Mutlak, jangan pernah meminum jenis teh apapun segera setelah makan. Teh hijau, teh hitam, teh puer, matcha, apapun tidak boleh. Karena semua teh mengandung komponen bernama tanin, dan tanin ini akan berikatan dengan zat besi dalam makanan, membentuk senyawa kompleks yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Akibatnya, sebanyak apapun Anda makan daging merah, hati, atau sayuran hijau yang kaya zat besi, jika Anda minum teh setelah makan, zat besi berharga itu tidak akan terserap tubuh dan terbuang melalui feses. Seiring waktu, anemia defisiensi besi akan terjadi, dengan gejala seperti kelelahan, kulit pucat, pusing, dan sesak napas. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi wanita yang sudah memiliki anemia atau pasca menopause. Lantas, apa yang harus dilakukan? Ingatlah aturan emas ini. Tunggu setidaknya 2 hingga 3 jam setelah makan sampai makanan dicerna dan zat besi terserap, barulah nikmati teh yang harum. Jangan biarkan kesalahan sederhana namun fatal ini merusak khasiat luar biasa yang diberikan teh hijau kepada Anda. Sekarang saatnya mengungkap semua kebenaran tentang bubuk ajaib yang saya janjikan. Itu adalah psyllium khas sekam psyllium, kulit ari psyllium. Bubuk ini sangat ekonomis sehingga sulit dipercaya dan dapat dibeli dengan mudah di apotek manapun tanpa resep dokter. Namun, kekuatan penyembuhannya sangat kuat hingga banyak dokter pun meragukan mata mereka sendiri. Tetapi sebelum memulai, saya peringatkan dengan jelas. Jika digunakan dengan salah, psyllium khas dapat menyebabkan efek samping serius, bahkan mengancam nyawa. Jadi, tolong dengarkan setiap detail yang saya sampaikan mulai sekarang dengan saksama. Apa itu? Ini adalah kulit biji dari tanaman bernama Planta goovata, yang sebagian besar ditanam di India. Namun keajaiban sesungguhnya terjadi ketika psyllium bertemu air. Bayangkan bagian dalam usus Anda. Ketika psyllium bersentuhan dengan air, ia mengembang dan berubah menjadi bentuk gel yang tebal dan lengket. Gel ini berperan membungkus dan menahan glukosa, seolah-olah membentangkan jaring, mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah, atau mengurangi jumlah penyerapannya. Apa hasilnya? Gula darah Anda tidak akan melonjak ke tingkat berbahaya setiap kali setelah makan. Dan ini bukan sekedar klaim. Banyak uji klinis ketat yang telah membuktikannya dengan jelas. Hanya dengan mengonsumsi 10 hingga 15 gram psyllium per hari yang dibagi di antara waktu makan utama, kadar gula darah harian membaik secara nyata, kadar HbA1c turun signifikan, dan kadar kolesterol LDL pembunuh diam-diam yang menyebabkan serangan jantung dan stroke juga turun drastis. Karena alasan inilah pedoman medis internasional secara resmi mengakui psyllium sebagai serat pangan kelas 1 dan pilihan prioritas utama untuk membantu pengobatan diabetes. Ini bukan sekadar kebetulan atau iklan yang berlebihan, melainkan fakta yang diakui secara resmi oleh dunia medis global. Tentu saja, sebelum memulai, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat lain, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter utama Anda. Namun, psyllium husk benar-benar bisa menjadi senjata sempurna dalam berbagai situasi. Bagi prediabetes, diabetes tipe 2, hiperkolesterolemia kolesterol tinggi, dan bahkan bagi orang-orang yang putus asa untuk menurunkan berat badan. Karena psyllium husk menjaga rasa kenyang untuk waktu yang sangat lama, menekan nafsu makan, dan secara alami mengurangi porsi makan. Tidak perlu menahan lapar secara paksa. Lalu bagaimana cara konsumsi yang benar? Tampaknya sangat sederhana. Masukkan 1 sendok teh kecil psyllium husk ke dalam gelas besar, campur dengan air hingga rata, dan minum 15 hingga 20 menit sebelum makan. Dosis idealnya adalah mencampur setengah sendok teh dalam segelas air sebelum makan siang, dan setengah sendok teh lagi dalam segelas air sebelum makan malam. Terlihat sederhana, bukan? Namun disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan fatal. Peringatan ini harus diteriakan. Saat mengonsumsi psyllium husk, Anda wajib, saya ulangi lagi, wajib minum air yang cukup sepanjang hari. Ini bukan sekadar saran, tetapi syarat mutlak yang berkaitan dengan nyawa. Karena psyllium menyerap air di dalam usus untuk membentuk gel, jika Anda tidak memasok cukup cairan ke dalam tubuh, psyllium akan menyerap seluruh cairan yang ada di usus.
Apa akibatnya? Penyumbatan usus yang parah, rasa sakit yang luar biasa, dan dalam kasus terburuk, mungkin memerlukan operasi darurat. Saya pernah melihat langsung orang yang dilarikan ke rumah sakit karena mengonsumsi psyllium tanpa minum cukup air. Pemandangan menyakitkan itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya biarkan siapapun mengalaminya. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang sering lupa minum air, tidak membawa botol air, atau sering mengalami dehidrasi, dengan tulus saya katakan, jangan mulai mengonsumsi psyllium khas. Lebih baik tidak menggunakannya sama sekali daripada menggunakannya dengan salah. Namun jika Anda bisa rutin minum 2 hingga 3 liter air, psyllium akan menjadi teman terbaik dalam perjalanan penyembuhan Anda. Sebagai kesimpulan, saya sangat berharap Anda memasukkan keempat makanan luar biasa yang diperkenalkan dalam video ini ke dalam pola makan sehari-hari Anda. Makanan-makanan ini mudah didapat, harganya masuk akal, dan tidak memerlukan resep. Namun kekuatan penyembuhannya lebih kuat daripada obat mahal manapun. Inilah yang akan menjadi titik balik yang mengubah kesehatan Anda sepenuhnya. Tapi jangan lupa aturan emasnya, sealami apapun makanan kesehatan tersebut, Anda harus berkonsultasi dengan dokter utama Anda sebelum menggunakannya untuk memastikan keamanannya. Dan sekarang saya ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda pernah menggunakan psyllium khas, silakan tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apakah berhasil? Apa kesulitannya? Dan satu fakta menarik yang hampir saya lupakan. Psyllium juga banyak digunakan dalam industri makanan sebagai pengental atau pengatur tekstur. Masuk ke dalam berbagai saus, krim, bahkan es krim diet. Mungkin Anda sudah berkali-kali mengonsumsi psyllium tanpa menyadarinya. Apakah Anda tahu fakta ini? Dan apakah Anda pernah mencoba menggunakan psyllium secara langsung? Beritahu saya di komentar. Saudara-saudara sekalian, selain 4 makanan yang disebutkan tadi, hari ini saya akan mengungkapkan satu rahasia yang tidak berlebihan jika dikatakan menentukan kelangsungan hidup kita. Itu adalah indeks GI atau indeks glycemic. Ini bukan konsep yang asing atau rumit. Saudara-saudara, ini hanyalah angka yang memberitahu kita seberapa cepat makanan yang kita makan menaikkan gula darah. Lalu, mengapa ini begitu penting? Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah. Jika kita makan makanan seperti nasi, roti, atau permen, makanan itu dicerna dan akhirnya berubah menjadi gula. Lalu gula itu masuk ke dalam darah. Masalahnya adalah, ada makanan yang menaikkan gula darah secepat peluru, sementara ada makanan yang menaikkannya secara perlahan dan stabil. Yang pertama disebut makanan dengan indeks GI tinggi, dan yang kedua disebut makanan dengan indeks GI rendah. Poin inilah yang menjadi alasan utama mengapa jutaan orang, terutama banyak dari mereka yang berusia di atas 50 tahun, tanpa sadar melukai diri sendiri setiap hari. Para ilmuwan membagi makanan menjadi 3 kelompok berdasarkan indeks GI. Anda harus mengingat 3 angka emas ini. Pertama, makanan dengan indeks GI 55 atau kurang. Inilah sahabat terbaik kita, dan makanan yang harus dimakan banyak setiap hari. Mereka menaikkan gula darah secara perlahan dan lembut, tidak memberikan kejutan pada tubuh. Kedua, makanan dengan indeks antara 56 hingga 69 diklasifikasikan sebagai kelompok menengah. Boleh dimakan, tetapi perhatikan jumlah dan frekuensinya. Terakhir, makanan dengan indeks 70 ke atas. Inilah musuh paling berbahaya. Membuat gula darah melesat seperti roket, menyebabkan kerusakan serius pada pankreas, hati, dan seluruh organ tubuh. Saudara-saudara, jika gula darah sering melonjak tajam, pankreas akan bekerja terlalu keras untuk mengeluarkan insulin secara berlebihan, dan akhirnya kehilangan fungsinya. Saat pankreas tidak bisa memproduksi cukup insulin, itulah awal dari diabetes dan komplikasi mengerikan seperti kebutaan, gagal ginjal, nekrosis tangan, kaki yang berujung amputasi, dan stroke akan menyusul. Lantas, bagaimana cara memilih makanan dengan indeks GI rendah? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan banyak pasien kepada saya. Hari ini saya akan memberitahu Anda prinsip emas yang bisa langsung Anda terapkan mulai makan berikutnya. Pertama, semakin sedikit diproses, semakin baik. Biji-bijian utuh seperti beras merah, beras hitam, atau oat utuh masih memiliki kulit ari dan kaya serat yang memperlambat pencernaan, sehingga indeks GI-nya rendah. Sebaliknya, makanan yang kulitnya telah dibuang seperti nasi putih atau roti putih, dicerna dengan cepat dan membuat gula darah melonjak drastis. Kedua, pilihlah sayuran yang hampir tidak mengandung pati daripada sayuran yang banyak mengandung pati. Misalnya, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, selada, dan brokoli memiliki indeks GI sangat rendah di bawah 20, jadi Anda boleh memakannya sepuasnya.
Sebaliknya, kentang, talas, dan labu memiliki indeks GI tinggi, jadi Anda harus mengurangi konsumsinya. Ketiga, kacang-kacangan dan tahu adalah harta karun sejati. Kedelai hitam, kacang merah, kacang hijau, dan tahu semuanya memiliki indeks GI sangat rendah, menjaga rasa kenyang lama, kaya protein, dan baik untuk kesehatan jantung. Sekarang saya ingin membagikan daftar yang sangat berharga kepada Anda. Makanan rendah GI yang harus dikonsumsi setiap hari dan memberikan efek luar biasa bagi kesehatan. Pertama adalah sayuran berdaun hijau yang saya sebutkan tadi. Setengah dari piring makan Anda harus diisi dengan sayuran ini. Kedua adalah kacang-kacangan. Mengonsumsi segenggam almond, kenari, biji chia, atau biji rami sehari sangat membantu menstabilkan gula darah. Ketiga adalah ikan berlemak seperti salmon, kembung, atau sarden. Mereka kaya akan asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan dan memperbaiki sensitivitas insulin. Keempat adalah telur. Terutama jangan buang kuning telurnya. Banyak orang menghindari kuning telur, tetapi itu adalah sumber nutrisi sempurna dengan indeks GI mendekati 0. Kelima adalah buah beri seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Meskipun mengandung gula alami, mereka kaya serat sehingga indeks GI-nya sangat rendah. Dan terakhir adalah alpukat. Buah luar biasa ini hampir tidak mengandung gula dan kaya akan lemak sehat, sehingga menjaga rasa kenyang lama dan menstabilkan gula darah untuk waktu yang lama. Namun, saudara-saudara, ada hal yang tak kalah pentingnya. Anda harus tahu makanan apa yang tidak boleh dimakan sama sekali. Ini adalah daftar hitam yang wajib dihindari. Pertama dan yang paling berbahaya adalah minuman bersoda dan bubble tea. Minuman ini mengandung gula dalam jumlah yang sangat besar, terserap ke dalam darah dalam hitungan menit, dan memberikan kejutan pada tubuh. Sebotol minuman berwarna 300 ml bisa mengandung 35,40 gram gula atau setara dengan 8,10 sendok teh. Saudara-saudara, bisakah Anda memasukkan 10 sendok gula ke dalam mulut sekaligus? Tentu tidak. Tetapi saat Anda minum soda, Anda sedang melakukan hal itu. Kedua adalah roti putih, kue, dan bolus pancake. Semuanya terbuat dari tepung terigu olahan dengan indeks GI sangat tinggi, 70,80, sama berbahayanya dengan gula pasir. Ketiga adalah permen dan coklat susu. Tidak perlu dikatakan lagi, ini adalah gumpalan gula dan lemak jahat. Keempat adalah mie instan, hamburger, ayam goreng, dan makanan cepat saji lainnya. Tidak hanya tinggi GI, tetapi juga penuh dengan lemak jenuh dan pengawet berbahaya. Dan kelima, jebakan yang sama sekali tidak disangka banyak orang. Jus buah dalam kemasan botol. Terlihat sehat, bukan? Namun kenyataannya, semua seratnya telah hilang dan hanya menyisakan gula murni, sehingga menaikkan gula darah secepat minuman bersoda. Dan sekarang, untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan, saya akan memberitahu Anda satu prinsip makan ajaib. Jika Anda mempraktikkan prinsip ini dengan benar, saya yakin dalam beberapa minggu gula darah Anda akan membaik secara nyata. Bayangkan piring makan Anda tersusun seperti ini. 50% atau setengah dari piring harus diisi dengan sayuran hijau atau berbagai sayuran berwarna yang tidak bertepung. Semakin kaya warnanya seperti hijaunya bayam segar, merahnya tomat, kuningnya paprika, atau oranye wortel, semakin baik. Karena setiap warna mewakili komponen antioksidan yang berbeda dan melindungi tubuh kita. Kemudian 25% atau seperempat bagian harus diisi dengan protein rendah lemak dan kaya nutrisi. Ikan, dada ayam tanpa kulit, tahu, telur, atau kacang-kacangan termasuk dalam kategori ini. Protein menjaga rasa kenyang lebih lama, membangun otot, dan yang terpenting berperan kunci dalam memperlambat lonjakan gula darah. Dan 25% terakhir adalah jatah untuk karbohidrat kompleks. Namun Anda harus memilih biji-bijian utuh seperti beras merah, beras hitam, oat, atau ubi ungu, dan mutlak tidak boleh nasi putih atau roti putih. Jika Anda mematuhi prinsip piring makan ini, Anda secara alami dapat mengontrol asupan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Namun, saudara-saudara, ada satu rahasia lagi yang harus saya sampaikan. Itu adalah urutan makan. Ini adalah penemuan ilmiah revolusioner yang belum banyak diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kita makan dengan urutan yang benar, kita bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan hingga 30,40%, bahkan tanpa mengubah menu makanannya. Terdengar seperti sihir, tetapi ini adalah sains nyata. Lalu, apa urutan yang benar? Pertama, selama 5 menit pertama makan, makanlah sayuran,
Kunyah perlahan dan biarkan serat membentuk lapisan pelindung di dalam lambung dan usus. Lapisan pelindung inilah yang bertindak sebagai penghalang dinding usus, mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah. Setelah cukup makan sayuran, makanlah protein dan lemak sehat, yaitu ikan, ayam, atau telur. Makanan seperti ini membuat pencernaan berjalan lebih lambat dan mempertahankan rasa kenyang. Dan setelah sayuran dan protein habis, barulah makan nasi atau karbohidrat. Mengapa harus makan dengan urutan seperti ini? Karena jika serat dan protein menempati lambung lebih dulu, mereka akan bercampur dengan karbohidrat yang masuk kemudian, memperlambat kecepatan pemecahan pati menjadi gula. Hasilnya, gula darah naik secara perlahan, lembut, dan aman. Para ilmuwan menyebut ini sebagai food mixing effect, efek pencampuran makanan, dan menyebutnya sebagai salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengontrol gula darah tanpa obat. Seperti yang Anda lihat, metode manajemen gula darah menggunakan indeks GI dan kebiasaan makan sama sekali tidak rumit atau mahal. Tidak perlu membeli makanan kesehatan yang mahal. Hanya dengan memiliki pengetahuan yang benar, memilih makanan yang benar, makan dengan urutan yang benar, dan yang terpenting mempraktekannya secara konsisten setiap hari adalah kuncinya. Inilah kunci emas bagi Anda untuk terbebas dari ketakutan akan diabetes, hidup sehat dan bersemangat, serta menikmati masa tua yang bahagia bersama anak dan cucu. Saya telah melihat ratusan pasien yang hidupnya berubah hanya dengan prinsip sederhana ini, dan Anda pun pasti bisa melakukannya. Cobalah mulai dari makan berikutnya. Dengan ini, saya mengakhiri semua konten yang ingin saya sampaikan kepada Anda dalam video hari ini. 4 senjata alami yang sederhana namun sangat kuat. Psyllium khas, cuka sari apel, kayu manis Ceylon, dan teh hijau. Jangan biarkan informasi berharga ini berakhir hanya dengan menonton satu video. Ini adalah kesempatan emas yang bisa mengubah hidup Anda. Segera lakukan tindakan nyata. Pergilah ke pasar atau toko, beli makanan-makanan ini, dan berjanjilah untuk mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Kesehatan Anda sepadan dengan usaha itu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol suka. Dengan begitu, algoritma YouTube dapat menyampaikan video ini kepada lebih banyak orang. Tekan berlangganan dan atur notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan bermanfaat lainnya yang akan datang. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, terutama bagi mereka yang memiliki gula darah tinggi, menderita diabetes, atau ingin menurunkan berat badan. Satu kali berbagi dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Saya ingin mendengar cerita Anda. Tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Metode apa yang sudah Anda coba? Bagaimana hasilnya? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Silakan tulis di komentar dan saya akan menjawab semuanya sebisa mungkin. Komunitas kita akan berbagi pengalaman, saling membantu, dan tumbuh bersama. Terakhir, saya sampaikan salam tulus. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh vitalitas. Jangan lupa, kesehatan adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Cintai dan rawatlah tubuh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal dan jaga kesehatan Anda baik-baik.